Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar adik-adik di rumah? Kakak harap kalian tetap semangat dan bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Kembali lagi nih bersama kakak, Kak Sonya Utajulu, dan ditemani oleh Abang Peter Sidauruk. Lalu ada Kania Sitorus. Dan ditemani oleh pemusik ada Kak Stefani Manurung, ada Bang Jeremy Manik, dan juga ada Bang Riko Sianipar. Untuk lebih bersemangat lagi, kakak punya yel-yel seperti biasa. Kalau kakak bilangnya anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah bilang Jesus love me, yes. Kurang semangat. Sekali lagi adik-adik, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Jesus love me, yes. Adik-adik di rumah jangan lupa ya membawa Alkitabnya, uang persembahannya, dan duduk manis untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita melakukan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, ya berkata pengajaran yang diberikan firman-Mu, perteguh kesetiaan pendengarannya, umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab pengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tita Allah pada minggu ini adalah tita kedua dan maksudnya adalah demikian bunyinya. Janganlah perbuat bagimu patung yang merupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenung-tenung, dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Satu Jumlah Hidung dan Mulutku.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel ayat bulan September tertulis dalam kitab Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu lagu pujian, adalah Sukacitaku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan Kak Jessica Simanjuntak. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik di rumah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik di rumah, sekarang persiapkan Alkitabnya. Kita mau buka firman Tuhan di hari ini. Minggu tanggal 6 September 2020, yaitu tertulis di kitab Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Ayo adik-adik, kitab Mazmur itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Iya benar, ada di perjanjian lama. Untuk adik-adik yang belum ketemu kitabnya, boleh minta tolong sama papa atau mama yang di sebelahnya ya. Kita baca firman Tuhan
Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah aku aman karena Allahku. Nah, adik-adik di rumah, coba siapa di sini yang tahu? Kakak mau nunjukin gambar nih dulu. Ini gambar apa ya? Adik-adik bisa lihat ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar benteng. Benteng itu apa sih adik-adik? Adik-adik tahu nggak apa itu benteng? Nah, benteng itu adalah bangunan yang sangat kuat dan mampu melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau ada nih misalnya orang atau penjahat yang ingin mencelakai atau ingin berbuat jahat kepada sesamanya yang ada di dalam benteng, nah mereka tidak akan bisa. Karena apa? Karena tadi benteng itu kuat dan akan melindungi orang yang di dalamnya. Nah, tadi firman Tuhan bilang kalau Allah adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Tapi adik-adik, bagaimana sih caranya supaya Tuhan mau melindungi kita? Adik-adik di rumah tahu tidak bagaimana caranya? Nah, caranya cukup simpel. Yang pertama itu yaitu harus selalu berdoa. Dalam situasi apapun, adik-adik di rumah jangan lupa untuk selalu berdoa. Di kondisi saat ini, apalagi di pandemi yang dialami negara kita, yaitu penyebaran COVID-19, pasti banyak dari teman-teman, saudara-saudara kita yang saat ini merasa takut, sedih, cemas akan kondisi saat ini. Tapi adik-adik di rumah harus ingat, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir. Karena apa? Tuhan adalah tempat perlindungan kita semua. Kita berdoa, minta memohon ampun, meminta perlindungan daripada Tuhan. Begitu juga adik-adik di rumah, kita juga harus mengikuti anjuran dari pemerintah kita. Kalau pemerintah bilang tetap di rumah, adik-adik tidak boleh nakal, berarti harus tetap di rumah. Kalaupun adik-adik atau keluarga ingin pergi keluar rumah, tetap harus memakai atau melakukan protokol kesehatan, selalu memakai masker dan rajin untuk mencuci tangan. Nah, adik-adik, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kelemahan fisik ataupun yang sedang sakit ya. Jadi tidak perlu lagi khawatir ataupun takut karena penyakit atau COVID-19 ini. Harus semangat selalu adik-adik, jaga kesehatan di rumah. Demikian firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi lema di dalam hati kami. Dan biarlah firman-Mu selalu ada untuk di kehidupan kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saat ini negara kami yang mengalami pandemi COVID-19. Bapak, jagai kami semua, lindungi kami, biarlah pemulihan kesehatan ada untuk negara kami. Kau berkati pemerintahan kami, biarlah beliau dapat menjalankan, dapat juga membuat saat ini sakit yang ada di negara kami cepat selesai. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
tinggal hijau duka hati, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.